pas di Hai organisasi kan. teman-teman semuanya, perkenalkan aku Deano Putri Ardana dari Manajemen UGM Angkatan 2019. Pada kali ini, aku akan sharing pengalaman yang telah didapatkan selama coaching bersama Mas Arkan Jabar Kairuman pada mata kuliah Soft Skill X, Leadership, and Communication. Pada coaching kali ini, aku memilih Mas Arkan karena beliau merupakan Core Engineering Eksekutif yang menangani kapasitas produksi dan manufaktur di PT Paragon Technology and Innovation, di mana merupakan salah satu perusahaan impian tempat di mana aku bekerja nantinya. Alasan aku memilih beliau menjadi coaching aku yaitu yang pertama, aku tertarik untuk bekerja di perusahaan Paragon yang menjadi salah satu perusahaan impian aku. Selain itu, Mas Arkan memiliki banyak inovasi dan sifat yang open-minded serta dapat menjadi pemimpin masa kini yang dapat dikatakan berhasil dalam merangkul dan membina para stafnya. Hal tersebutlah yang meyakinkan aku untuk memilih beliau menjadi coach aku di mata kuliah ini. Dari pengalaman coaching ini, aku banyak sekali mendapatkan pembelajaran mengenai kepemimpinan. Aku harap melalui video ini teman-teman dapat belajar dari kisah sukses Mas Arkan. Sebelumnya, mari kita lihat cuplikan video wawancara berikut ini. Kalau ada masalah kan biasanya kan kadang-kadang ada kan orang yang nggak mau nge-up gitu kan, kayak malu gitu kan. Nah, biasanya aku gimba gitu. Ini aku jadwalin buat kapan bareng dia gitu 3 kali seminggu. Jadinya benar-benar ngecek projectnya kayak gimana, terus sampai mana gitu sih. Jadi nggak benar-benar lepas gitu kan. Ada kan orang yang ya udah aku maunya selesai aja gitu. Nggak ada ya rasa empati kan. Kalau aku ya kan gitu juga anakku. Jadinya kayak harus dibimbing kan. Kayak anak kan ya anggap aja tuh kayak anakmu gitu kan. Artinya ya kamu harus dibimbing gitu sampai dia bisa gitu. Sama dicek nggak dilepas gitu. Berarti kalau misalnya ada Benar-benar kendala nih, lapangan. kalau misalnya ada kendala di kayak pekerjaan berarti Mas tuh kayak ikut proaktif gitu ya buat ngebantuin bawahannya Mas gitu. Kadang-kadang mereka bingung, ya kadang-kadang mereka bingung terus ya kita bantu mereka nyari solusinya. Itu sih. Kalau bisa kita kayak buat solusinya itu dari mereka sendiri gitu kayak ala-ala coaching gitu sih. Sebenarnya biar mereka ngerasa oh ini ternyata yang sebenarnya aku bisa, cuman aku mungkin nggak tahu caranya aja. Jadi dari mereka juga. Mbak mereka benar-benar di lapangan bareng mereka. Jadi biar mereka tahu tuh yang kerjaannya mereka udah benar apa belum, sama udah sesuai sama yang aku perintahin apa belum gitu sih. Mas ada kayak netapin suatu apa ya kayak grade sendiri gitu nggak Mas? Misal nih salah satu staffnya yang Mas punya tuh kayak beberapa kali dia tuh melakukan kesalahan gitu. Ada nggak Mas? Kayak ada. Ya itu kalau aku sih ya dideketin aja kayak sebenarnya tanya ke why-nya dulu kan. Kenapa gitu kan alasannya apa. Kadang-kadang mereka bingung kalau tinggal di coaching aja. Kalau aku seneng coaching jadi kayak mereka biar nemu solusinya sendiri aja gitu sih. Mereka kan sebenarnya kayak mungkin ada masalah apa kan kita nggak tahu. Mereka nggak bisa gimana kan kadang-kadang juga mereka malu kan, makanya kita harus tanyain kayak makanya punya deket itu kayak gitu sih sebenarnya. Kayak lebih di awal harus bondingnya gitu sih. Berarti pendekatan bisa melalui personal juga ya Mas, kayak nggak harus melulu tentang pekerjaan gitu, mungkin kayak lebih dijadiin ngerangkul kayak dijadiin keluarga seperti itu lah ya Mas. Kalau aku gitu ya kurangnya. Karena mungkin staffku baru 5 ya, nggak tahu kalau bisa aku jadi udah bos-bosan terus staffnya itu caranya gimana, mungkin step selanjutnya ya. Oke. Terus ini Mas selanjutnya gimana sih caranya Mas mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kepercayaan para bawahan Mas gitu? Gimana sih caranya? Kalau aku keterampilannya tadi ya, kayak aku nggak langsung biasanya kalau misalnya mereka punya masalah tuh, aku nyoba dulu nggak langsung ngasih solusi, tapi kayak mancing-mancing aja gitu biar solusinya juga dari dapat mereka sendiri. Kadang-kadang mereka kayak oh iya bener bisa gitu kan. Ini mereka kan bakal ngerasa bisa, bakal ngerasa upgrade terus gitu. Sama kadang-kadang masih pelatihan gitu. Kalau misalnya aku dapat ilmu baru, anak-anakku harus tahu tuh kayak biar mereka juga. Menurut Mas Arkan, menjadi seorang pemimpin merupakan pekerjaan yang susah-susah gampang. Menurutnya, seorang pemimpin harus bisa menginfluence para anggota tim. Selain itu, pemimpin juga harus dapat membawa dampak bagi para karyawan perusahaan serta para customer. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya sekedar memberikan perintah kepada bawahan, melainkan bagaimana seorang leader tersebut dapat memberikan sebuah feedback yang bersifat positif bagi para anggotanya. Jika leader tersebut telah menjalankannya
anggotanya, maka dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan nilai dan sifat kepemimpinan tersebut. Dari proses wawancara kemarin, menurut aku Mas Arkan telah menerapkan gaya kepemimpinan afiliasi. Pemimpin dengan gaya tersebut akan mengutamakan dan memperhatikan emosional antar anggota tim. Selain itu, Mas Arkan juga sangat terbuka dan berempati terhadap para timnya, meningkatkan semangat para anggotanya, serta membantu menyelesaikan permasalahan di dalam pekerjaannya. Sehingga dengan demikian akan dihasilkan komunikasi dan kolaborasi antar anggota dan pemimpin. Kenapa saya berpendapat demikian? Karena dalam memberikan arahan maupun dalam melaksanakan pekerjaan, beliau selalu memperhatikan situasi serta kondisi emosional dari setiap anggota timnya. Beliau juga selalu melakukan evaluasi diri apakah dari cara setiap beliau menyampaikan arahan maupun kebijakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota timnya. Tentunya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Mas Arkan mendapatkan reaksi dari para anggota timnya. Untuk reaksi aktif sendiri, Mas Arkan akan memberikan apresiasi dan pujian kepada anggota tim karena telah berhasil mencapai target dan memiliki kinerja yang baik. Untuk reaksi yang kedua yaitu pasif, beliau akan tetap memberikan pujian namun akan terus menjelaskan tujuan dibuatnya arahan serta kebijakan tersebut. Untuk reaksi yang terakhir yaitu reaksi menolak, beliau akan mendekatkan diri secara person to person kepada anggota tim, di mana beliau berharap bahwasanya dengan cara ini akan mendapatkan alasan dan kritik serta saran demi kemajuan kinerja para anggota tim. Sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus dapat menciptakan sebuah environment agar para anggota mau menciptakan inovasi. Untuk memotivasinya, Mas Arkan selalu mengadakan briefing mengenai pendelegasian tugas dan target yang akan dicapai. Namun, beliau menggunakan cara yang santai agar terkesan lebih dekat dengan para bawahannya. Setelah itu, beliau juga akan mengadakan evaluasi kerja anggota tim dan memberikan dukungan penuh antar individu. Tidak hanya itu, Mas Arkan akan selalu bertanya serta proaktif kepada anggota timnya ketika sedang mengalami kesulitan. Beliau akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengadakan diskusi penuh untuk mencari solusi. Prinsip yang saya sukai dari Mas Arkan adalah di mana beliau tidak pernah memandang antara atasan dan bawahan, karena menurutnya semuanya adalah sama dan setara serta dapat melakukan pembelajaran secara bersama-sama. Cukup sekian video sesi mentoring bersama Mas Arkan Jabal Kayuman. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.